Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hari ini? Bahagia semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan bahagia. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya, kemudian sambil menyimak materi dari ibu. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari tematik 4 tema 1, yaitu tentang membangun indahnya kebersamaan. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebelumnya Ibu akan membahas mengenai apa itu gagasan. Sudah Ibu tulis di sini bahwa gagasan adalah ide, ya, gagasan itu sama dengan ide. Sedangkan gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ulang lagi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ibu ulang, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak harus paham ya apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca bersama-sama. Di sini ada teks bacaan. Ya, nanti kita akan mencari tahu mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Nah, maka kita akan mengetahui gagasan pokoknya. Di sini sudah Ibu garis merahi bahwa itu yang disebut dengan gagasan pokok. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal paragraf, ya, di titik pertama, di kalimat pertama. Ini yang udah Ibu garis bawahi. Itu gagasan pokok. Nah, kemudian gagasan pendukungnya. Mana gagasan pendukung dari bacaan tersebut? Nah, gagasan pendukungnya setelah kalimat pertama, yaitu dari kata sebagai, ya. Itu disebut dengan gagasan pendukung. Nah, dari kata sebagai Ibu lingkarin. Nah, ini gagasan pendukung. Paham anak-anak sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini ada teks bacaan. Ya. Silakan anak-anak baca dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Apa yang disebut dengan paragraf? Nah, di sini di dalam cerita ini terdiri dari berapa paragraf kira-kira anak-anak? Ya, betul ya. Dalam cerita tersebut ada 3 paragraf, terdiri dari 3 paragraf ya.
Yang pertama nih, dari kata sekolah. Nah, ini paragraf pertama. Kemudian di sekolah. Nah, ini paragraf kedua. Kemudian dari sikap tolong-menolong, nah itu paragraf ketiga. Ya, awal paragraf biasanya katanya itu di dalam. Nah, seperti ini. Nah, itu awal paragraf, ya. Nah, kemudian coba kalian perhatikan di dalam bacaan tersebut, ya. Di dalam bacaan tersebut itu terdiri dari berapa paragraf ya kira-kira? Oke. Ibu sudah mencatat di sini. Jadi dalam bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 memiliki 1 gagasan pokok, ya, yang udah kita bahas tadi, yaitu gagasan pokoknya adalah ini: sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, itu gagasan pokok dari paragraf pertama. Kemudian terdiri dari 3 gagasan pendukung, ya. Yang pertama, lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Yang kedua, tujuannya agar suasana sekolah mendukung prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, itu gagasan pendukungnya. Nah, di sini coba kalian perhatikan di gambar tersebut ada paragraf kedua, ya. Paragraf kedua itu dari kata sikap menolong. Nah, dari sini. Oh, maaf. Paragraf keduanya dari, sebentar ya. Nah, ini paragraf keduanya, di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Nah, itu paragraf kedua, ya. Untuk tugas anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, udah paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Untuk tugasnya, baca kembali teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Kemudian hasilnya tulis di buku catatan kalian. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian tulis di buku tulisnya seperti ini. Terdiri dari berapa paragraf, kemudian paragraf kedua ya, gagasan pokoknya apa, kemudian terdiri dari berapa gagasan pendukung di paragraf kedua. Nah, seperti ini contohnya. Oke, anak-anak, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian silakan untuk dikerjakan. Jika ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan melalui WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.